Oke, yang pertama ya mengenai beberapa penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi penyimpangan semu itu definisinya adalah sebenarnya dia bukan penyimpangan, tetapi dari segi perbandingan yang didapatkan itu tidak sama seperti hukum Mendel yang biasanya. Nah, kalau misal kalian mencoba untuk melakukan persilangan individu heterozigot dua gen, biasanya kan didapatkan perbandingan 9331 ya. Oke. Eh, Misal contoh, nah ini. Oke. Jadi kalau kalian melakukan persilangan di hybrid dua sifat, maka misal contoh ini yang banyak banget di buku-buku sekolah ya. Ada persilangan eh, tanaman dengan biji kuning buah bulat dengan tanaman hijau keriput ya, biji hijau keriput. Nah, ketika disilangkan F2-nya itu menghasilkan perbandingan 9 yang dia itu sifatnya kuning dan eh, bulat ya, kuning bulat. Tiga itu yang kuning keriput, air kecil. Kemudian tiga hijau bulat dan sisanya tinggal satu yaitu yang hijau keriput gitu kan ya. Nah ini adalah perbandingan yang sangat umum kita dapatkan kalau ada persilangan dihybrid heterozigot. Ya, dari persilangan F1 heterozigot itu menghasilkan F2 9331. Nah, perbandingan ini kita bisa dapatkan kalau eh, sifat-sifat yang diatur itu proses pengaturannya ditentukan oleh satu gen masing-masing. Jadi sifat warna itu ditentukan oleh satu gen, kemudian sifat eh, bulat keriput itu ditentukan oleh satu gen juga. Nah, padahal nanti di banyak sekali kehidupan nyata, satu sifat itu bisa jadi diatur oleh beberapa gen. Nah, itu nanti yang akan mendasari penyimpangan semu hukum Mendel gitu ya. Jadi hukum Mendel kan kemarin kita apa namanya menyimpulkan bahwa hukum Mendel berlaku ketika ada individu heterozigot menghasilkan gamet. Gametnya itu memiliki eh, variasi yang jumlahnya maksimal dengan proporsi masing-masing 25%, masing-masing sama rata. Itu hukum Mendel. Ya, jadi eh, si penyimpangan semu hukum Mendel itu dia juga masih menganut hal demikian. Ya, jadi kalau misalnya ada persilangan biasa gitu ya, satu heterozigot, maka gamet-gametnya itu masih memiliki proporsi yang sama rata gitu ya, sama seperti hukum Mendel pada umumnya gitu. Oke, cuma yang membedakan adalah bagaimana ada eh, lebih dari satu gen tapi dia mengatur satu sifat yang sama gitu. Oke. Nah, ini contohnya misalnya yang pertama adalah epistasis dominan. Oke. Ini contohnya adalah ketika terdapat suatu inhibitor sintesis pigmen. Ya, misal contohnya aku punya pigmen X yang warna putih, ya, yang warna putih, terus diubah menjadi pigmen Y misal. Ini warna, nah pigmen Y itu dia warnanya ditentukan oleh, oh sorry, ditentukan oleh gen A, ya. Nah, yang mana gen A itu ketika dia dominan akan menghasilkan warna kuning. Oh, sebentar ya, ini susah banget uh, mouse-nya. Eh, ini warna kuning ya, yang A besar. Sedangkan A kecil akan menghasilkan warna hijau. Ya, ini kalau A besar, ini kalau A kecil. Nah, kemudian kalau misalnya seperti ini, oh gen A itu dia menentukan warna gitu ya. Kalau A besar warna kuning, kemudian kalau A kecil warna hijau, ya. Maka ini seperti hukum Mendel biasa gitu ya. Oke, satu sifat diatur oleh satu gen. Nah, tapi ternyata di sini ada satu gen lain, yaitu gen B, ya. Yang gen B di mana dia berfungsi untuk menghambat ya, menghambat dari gen A. Sehingga kalau misalnya ada alel B besar dominan, dia sifatnya itu dia akan menghambat ya. Sedangkan kalau eh, yang B resesif itu sifatnya dia tidak bisa menghambat ya. Jadi nanti B dominan dia bisa menghambat A, maka nanti kalau misalnya apapun genotipnya A, apapun ya, mau A besar, mau A kecil, ketika ada B besar, maka A itu tidak bisa kerja sama sekali. Karena A tidak bisa kerja sama sekali, maka nanti seakan-akan gen A itu tidak ada. Maka dia akan menghasilkan warna putih ini ya. Kayak gitu.
Oke, seperti itu. Makanya nanti ketika ada persilangan heterozigot, ya, nah, persilangan heterozigot kan mestinya menghasilkan 9331 ya. Oke, mestinya menghasilkan A besar B besar itu 9, kemudian A besar B kecil itu 3, A kecil B besar 3, dan A kecil B kecil ya, mestinya kan 1 ya. Oke. Nah, tetapi di sini A besar B besar ketika karena ada B besar. Nah, di sini B besar menyebabkan warna itu jadi putih. Makanya semua yang ada B besarnya itu warnanya putih. Ya, oke. Seperti itu. Nah, maka nanti ini yang warna putih yang mana aja? Itu yang 9 dan yang 3 yang bawah ya. Oke. Nah, sedangkan yang A besar B kecil, nah karena B kecil itu dia tidak menghambat, maka warnanya akan jadi kuning, sedangkan A kecil B kecil akan jadi hijau. Maka nanti perbandingannya jadi 12 banding 3 banding 1. Gitu ya. Itu contoh epistasis dominan. Nah, di sini yang dimaksud sebagai epistasis itu adalah suatu sifat yang menutupi. Ya. Kalau epistasis dominan berarti ada suatu sifat dominan yang menutupi gen lain. Gitu. Oke. Seperti itu ya. Jadi itu contoh sebenarnya bandingannya itu masih 9331 juga gitu ya. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana cara fenotip itu ditentukan. Ya, jadi bukan lagi satu gen satu sifat, tetapi di sini ada dua gen yang mengatur satu sifat yang sama. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Ya, sambil kita lanjutkan ya. Eh, yang contoh kedua itu epistasis resesif. Nah, berarti polanya mestinya nanti kalau epistasis dominan tadi kan ada suatu sifat dominan menutupi gen lain gitu ya, ekspresinya. Nah, berarti kalau epistasis resesif berarti ada sifat resesif, tapi dia malah menutupi gen lain. Kan biasanya malah resesif itu kan kalah ya. Tapi resesif itu kalahnya sama alel pada gen yang sama. Ya. Tapi kalau di sini epistasis resesif ini sifat resesif itu menutupi atau mengganggu sifat dari gen lain, mengganggu eh, ekspresi dari gen lain ya, bukan gen yang sama gitu. Oke. Nah, kemudian eh, contoh kasusnya ini adalah ketika ada gen pada tahap awal jalur biosintesis pigmen. Ini maksudnya gimana? Misal contoh aku punya pigmen X diubah jadi Y, diubah jadi Z. Ini ya. Nah, mana X itu warnanya putih, Y itu warnanya coklat, ya betul. Z itu warnanya hitam. Misal gitu ya. Nah, di sini ada gen A sama gen B yang mengatur perubahan warna pigmen tersebut. Nah, yang mana kalau misalnya A dan B-nya itu dominan, ya, itu akan sifatnya itu fungsional, sedangkan kalau A dan B resesif itu sifatnya non fungsional. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita menginginkan warna hitam dihasilkan, maka sifat yang harus dimiliki adalah A besar dan B besar. Ya. Ini baru akan menghasilkan warna hitam. Dan perbandingannya kalau dari persilangan heterozigot kan 9 ya. Oke. Ini warna hitam. Kemudian kalau misalnya eh, dia memiliki genotip A besar B kecil. Nah, kalau B kecil berarti kan di sini B-nya tidak bisa kerja ya. Oke. B-nya di sini tidak bisa kerja sehingga eh, pigmennya itu yang dihasilkan hanya sampai Y saja. A kerja jadi Y, kemudian B-nya tidak kerja, maka Z tidak bisa dihasilkan, maka nanti warnanya akan jadi coklat. Nah, sedangkan kalau untuk yang A kecil, ya, A kecil itu dia tidak bisa menghasilkan pigmen Y, sehingga B juga nggak akan bisa kerja. Ya. Kalau A kecil B besar, itu jadinya warnanya akan putih ya. Oke, jadi A-nya itu sudah tidak bisa kerja, sehingga eh, tidak ada pigmen Y. Karena tidak ada pigmen Y berarti nanti B walaupun B ada, B tidak akan bisa kerja. Ya, dan inilah yang menjadi penyebab adanya epistasis resesif. Ya, jadi sifat A kecil di sini dia eh, membuat B itu jadi nggak ada gunanya. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya B kecil itu kan jelas ya pasti dia memiliki genotip putih.
Ya, sehingga nanti kita akan dapat perbandingan jadi 9:3:4. Ya, dengan perbandingan ini, oke, dapatlah demikian seperti itu. Oke, gitu ya. Itu epistasis resesif. Oke. Nah, kemudian selanjutnya eh, ada epistasis resesif ganda. Nah, kalau ini terjadi ketika ada dua gen yang harus sama-sama hadir untuk eh, memunculkan suatu sifat. Ya, contoh kalau yang sering kali jadikan contoh itu adalah bunga ungu dan bunga putih. Ya, jadi ada namanya tumbuhan itu eh, namanya agak susah ya, Lathyrus odoratus. Ya, itu nama contoh bunganya ya. Dia sering kali dijadikan contoh karena secara real memang si Lathyrus odoratus itu dia memiliki pola pewarisan sifat untuk warna bunga yang epistasis resesif ganda. Jadi di sini ada dua gen, misalnya kita ada gen C sama gen P, ya. Nah, gen C sama P tersebut itu eh, supaya bisa memunculkan warna bunga ungu, ya, itu harus hadir dalam kondisi dominan dua-duanya. Jadi C-nya harus dominan, P-nya harus dominan. Kalau misalnya C besar P kecil, misal contoh seperti parentalnya, ini ya, C besar P kecil, dia warnanya tetap putih. Begitu juga dengan C kecil P besar. Ya, oke. Jadi satu-satunya yang bisa menghasilkan warna ungu itu hanya C besar P besar. Makanya dalam persilangan heterozigot yang menghasilkan warna ungu hanya C besar P besar ya, dan dia perbandingannya adalah 9. Sedangkan yang lain, yang 331 itu akan menghasilkan warna putih. Ya, sehingga perbandingannya nanti akan jadi 9:7. Ya, ya, seperti itu. Oke, itu ya. Jadi itu untuk epistasis resesif ganda. Nah, kemudian eh, selanjutnya, contoh selanjutnya ada epistasis dominan ganda. Nah, kalau epistasis dominan ganda itu dia eh, gennya itu sifatnya sinonim, ya, atau komplementer. Bukan komplementer, sorry, sorry. Gennya itu sifatnya sinonim atau substitutif. Jadi bisa saling menggantikan gennya itu. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya ada peristiwa epistasis dominan ganda, maka semua genotip yang masih punya minimal satu alel dominan itu masih akan menghasilkan sifat yang dominan. Dominannya sudah bisa muncul. Misal contoh di sini ya, ada gen T sama gen V. T sama V itu dia mengatur bentuk kernel jagung ya, bentuk jagung kernel nih, kernel ya. Nah, si kernel jagung itu dia eh, akan berbentuk segitiga kalau ada gen yang sifatnya dominan ya. Nah, tapi dominannya itu nggak harus dua-duanya. Cukup salah satu saja. Misal contoh di sini ada T kecil, V besar, V kecil. Ya, Eh, dia sudah menghasilkan sifat segitiga. Oke, kemudian T besar, T kecil, V kecil, V kecil. Ini misal contohnya. Sama, dia juga bisa menghasilkan sifat dominan gitu. Jadi artinya kan sifat dominan di sini bisa didapatkan walaupun cuma ada satu gen dominan saja. Ya, jadi nggak harus dua-duanya dominan, nggak kayak tadi resesif ganda. Ya, oke. Maka di sini seringkali disebut sebagai dua gen itu sifatnya substitutif. Jadi saling saling menggantikan bisa gitu. Satu nggak ada, maka yang satunya bisa dipakai. Yang B nggak ada, maka yang A bisa dipakai dulu. Kayak gitu. Kalau dua-duanya ada, ya dua-duanya bisa dipakai gitu ya. Sehingga satu-satunya genotip yang menghasilkan sifat resesif hanyalah genotip T kecil, V kecil. Itu. Oke. Nah, kemudian eh, si epistasis dominan ganda itu seringkali juga dinyatakan dalam eh, pola pola apa namanya? Pola pengaturan fenotip secara paralel. Ya, jadi misal di sini ada sifat X dijadiin sifat Y. Ini sifatnya apapun ya. Sebenarnya tadi juga yang epistasis dominan dan resesif itu juga tidak harus pigmen ya. Cuma pigmen itu karena bentuknya warna dia jadi gampang dibayangkan gitu ya. Ya, jadi kalian boleh kalau misalnya nanti ada soal-soal yang lain tidak pakai pigmen ya nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu ya.
Nah, balik lagi sini. Nah, episode domain ganda itu seringkali dikatakan sebagai pola pengaturan sifat yang paralel, ya. Dengan di sini ada dua gen yang mengatur perubahan yang sama, ya. Jadi di sini misal ada gen T sama gen V tadi ya. Ya. Nah, kalau gen T-nya nggak ada, misal gen T-nya nggak ada, nah maka V itu masih bisa mengubah X jadi Y, ya. Dan sebaliknya ya, ketika gen V-nya itu nggak ada, maka T yang bisa mengubah X jadi Y. Makanya dia sifatnya substitutif, bisa dipakai salah satu, bisa dipakai dua-duanya. Gitu ya. Jadi satu-satunya yang menghasilkan resesif hanyalah T kecil dan P kecil. T kecil, T kecil, P kecil, V kecil. Gitu. Nah, ini eh, sedikit berkebalikan dengan epistasis resesif ganda tadi ya. Kalau epistasis resesif ganda itu dikatakan pengaturannya itu secara seri. Ya, kayak gini. Sifat X jadi sifat Y, misal sifat X-nya itu putih, sifat Y-nya misal ungu, ya. Nah, maka di sini gen C sama gen P itu kerjanya itu secara berturut-turut, ya. Mereka harus kerja eh, ya secara berturut-turut gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya di sini ada C kecil, P besar, maka pengubahan X jadi Y nggak bisa dilakukan. Begitu juga kalau misal C besar, P kecil. Kalau P kecil, P-nya nggak ada, ya, maka ngubah X jadi Y jadi nggak bisa. Oke, seperti itu. Gitu ya. Itu mengenai penyimpangan semu hukum Mendel ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Silakan. Ya, ada ya berarti ya. Oke. Eh, nah, selanjutnya kita akan bahas tentang genetika populasi. Ya, ini berarti bahasan yang me- menceritakan tentang bagaimana pola perubahan suatu populasi atau bukan sebenarnya tidak selalu perubahan ya. Bagaimana keadaan suatu populasi, bagaimana genotip-genotip eh, dan alel-alel yang terdapat dalam satu populasi gitu. Oke. Nah, sebenarnya konsep dari genetika populasi itu sangat sederhana ya. Misal contoh di sini ya, aku punya eh, dua buah populasi. Oke. Nah, biasanya yang ditanyakan di dalam genetika populasi itu adalah frekuensi alel. Ya. Nah, frekuensi alel berarti kita cara gampang ngitungnya adalah, oh misalnya aku pengen ngitung berapa sih eh, persentase alel dominan yang ada di populasi. Oke. Nah, misal kalau di populasi itu cuma ada dua alel, dominan dan resesif. Berarti kan cara cara hitungnya gampang ya. Cara hitungnya adalah kalau frekuensi alel dominan berarti jumlah alel dominan dibagi dengan total gitu kan. Sama kayak misal kalian eh, di kelas gitu ya. Terus ditanya di guru, oh di sini di kelas ini tuh berapa frekuensi anak perempuan? Cara hitungnya gampang kan? Cara hitungnya adalah tinggal ngitung jumlah anak perempuan dibagi dengan total seluruh populasi kelas. Sama juga dengan frekuensi alel. Ya, oh aku pengen ngitung yang A besar. Oh ya udah tinggal ngitung jumlah A besarnya totalnya berapa dibagi dengan semua alel yang tersedia. A besar plus A kecil. Gitu. Itu konsep frekuensi alel itu cuma gitu doang. Ya. Jadi kita ngomonginnya itu dalam satu populasi. Jadi tidak lagi ngomongin eh, silangan tiap individu. Walaupun nanti ada juga sih pengembangannya ke sana ada. Tapi pokok bahasanya itu adalah eh, apa namanya eh, dalam satu populasi itu presentase alel A besar berapa, presentase alel A kecil itu berapa. Udah gitu dong. Oke. Nah, kemudian nah cara ngitungnya. Misal nih di baik populasi satu maupun populasi dua ya. Misal populasi satu. Nah, gimana cara ngitung jumlah A besar total dari seluruh populasi? Nah,
Berarti kita yang perlu ketahui terlebih dahulu adalah total alalnya ada berapa. Ya. Nah, kan kita ketahui satu individu pasti punya dua alel kan ya. Pasti kan alalnya kan berpasangan kan. Kalau satu individu misalkan selalu kalau nggak A besar A besar, A besar A kecil, A kecil kan. Kan pasti kayak gitu. Satu individu itu selalu punya dua alel. Oh my god. Oke. Nah, kemudian berarti kalau misalnya satu individu selalu punya dua alel, berarti kalau misal di suatu populasi terdapat 1.000 individu, ya, berarti total alelnya ada berapa? Pasti tinggal kita kalikan dua, ya, seperti itu. Nah, maka dari itu, dan terus kemudian gini, gimana cara ngitung frekuensi alel A besar? Nah, berarti kan selain kita ngitung total populasi, alel-alel di dalam populasi, kita ngitung eh, jumlah A besar di populasi tersebut berapa. Nah, di sini kan ada dua genotip yang mengandung A besar ya, yaitu yang dominan homozigot, yang mana satu individu itu punya dua alel A besar. Sedangkan yang heterozigot, satu individu itu dia punya satu alel A besar ditambah dengan satu alel A kecil kan, gitu. Jadi kan hitungnya sebenarnya sederhana ya. Oh, berapa jumlah alel A besar dari satu populasi? Ya ini tinggal 360 dikalikan 2, ya kan? Karena satu individu menghasilkan dua, memiliki dua A besar. Berarti kalau 360 individu ya tinggal dikalikan 2. Sedangkan yang heterozigot, ya kalau kita ingin nyari A besarnya ya berarti kan satu individu punya satu A besar. Maka 600 individu akan memiliki 600 A besar. Jadi tinggal dikali satu. Berarti kita bisa simpulkan ini ya, kurang lebih rumusnya dua kali A besar ditambah A besar A kecil dibagi dengan dua kali total populasi. Ya, dua kali total populasi itu tadi yang 1.000 kali dua, ya, karena satu individu punya dua alel. Sedangkan yang dua kali A besar itu yang 360 tadi ya, A kecil yang tadi 600 kali satu. Udah, gitu dong. Ya, dengan kemudian frekuensi A kecil juga sama berarti caranya. Oke, dua kali A kecil tambah heterozigot dibagi dua kali total populasi. Nah, kemudian karena kalau di sini itu cuma ada dua alel, maka nanti eh apa? Kalau dia cuma punya dua alel, maka ingat bahwa frekuensi itu sama seperti peluang, ya. Yang mana jumlah semua peluang itu kalau dijumlahkan semua adalah sama dengan satu kan, ya. Seperti itu. Nah, berarti mestinya nanti frekuensi alel A besar dan plus A kecil itu juga sama dengan satu. Oke, gitu ya. Jadi cara basicnya untuk mengetahui frekuensi alel itu cuma gitu aja. Kita ngitung ngitung eh, apa namanya, jumlah A besarnya totalnya berapa, A kecilnya totalnya berapa gitu. Oke, nah biasanya juga seringkali dinyatakan dalam P plus Q sama dengan satu ya. Biasanya P itu mewakili yang dominan, Q itu mewakili yang resesif gitu aja ya. Jadi sebenarnya sama aja kalau kalian menghitung A plus A kecil sama dengan satu itu boleh, pakai P dan Q juga nggak masalah gitu. Oke, itu ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, aku kopas ya, biar kalian semua lihat. Oke, kalau misal kita mencari alal A besar dari genotip A besar, A besar B kecil, A besar B, AB, AC dan AD itu dibagi empat atau tidak? Itu tidak perlu dibagi empat. Oke, ini berarti pertanyaannya kalau ada alelnya itu banyak ya. Alelnya itu nggak cuma dua. Dan itu sebenarnya sangat mungkin ya. Maksudnya gini, kita juga tahu kan kalau namanya alel itu adalah variasi-variasi di dalam gen. Nah, variasi itu tidak selalu dua, tidak selalu cuma A besar, A kecil doang. Ya, kemarin kalau nggak salah kita sempat juga kan ngomongin itu, oh variasi itu ada banyak, bisa aja A1, A2, A3, A4, A5 gitu ya. Nah, kalau misalnya ada multiple alel seperti itu, ada alel yang banyak, oke, maka eh, caranya sebenarnya sama aja sih nanti. Oke, tapi kalau misal contoh ya, ada oh, sorry. Karena ini kayaknya bateraiku diambang, diambang nih. Bentar ya.
Bentar. Oke, sorry, sorry. Nah, eh, tadi sampai pertanyaan ya. Tadi pertanyaannya, oh salah. Sedikit. Kalau misalnya kita pengen nyari alel AA, AB, AC, AD, itu apakah dibagi 4 atau tidak? Nah, itu tidak perlu ya. Jadi, cara sebenarnya sama aja gitu. Misal ya, aku punya suatu gen, ya. Gennya itu adalah gen I aja ya. Nah, gen I itu dia ada alel A, ada alel B, ya, ada alel C misal. Anggaplah seperti itu ya. Atau alel O gitu aja ya, pakai golongan darah ya. Mungkin yang mungkin kalian lebih familiar. Nah, nanti di sini eh, orang dengan golongan darah, misal genotipnya AA, ini misalnya IA ya, tapi aku tulis A aja biar cepat. Oke, maka ya dia ngitungnya adalah ya dua frekuensi alel A misalnya. Frekuensi alel A itu adalah AA itu berarti misal dia 20. Makanya harus kita kali dua ya. Terus eh, misal dia ada genotip AB, misal jumlahnya 30, maka ini akan kita kali satu. Karena A-nya cuma satu. AO sama. AO juga dia misal jumlahnya 20 juga gitu ya misal. Ini kayak kita kali satu. Nah, kemudian eh, kombinasi yang belum ada apa? Kombinasi yang belum ada misal ada BO, kemudian BB sama AB kan. AB udah nih. Oh yang belum ada. Ya, sorry, sorry. Misal ini dia jumlahnya 15, ini jumlahnya 30, ini jumlahnya 25 misal gitu ya. Oke. Nah, berarti cari frekuensi A besarnya berapa, itu ya berarti tinggal A besar dikali 2, ditambah A besar B besar dikali satu, ditambah A O dikali satu. Ya. Di jumlah semua dibagi dengan 2 kali total populasi. Sama kan? Ya. Jadi yang sifatnya homozigot A itu tetap dikali 2, yang sifatnya heterozigot dengan apapun yang tinggal dikalikan satu, nanti pada akhirnya tetap dibagi dengan 2 kali total populasi. Oke. Jadi cara basicnya tetap sama kayak gitu. Oke, ya, itu jawabannya ya tadi untuk pertanyaannya. Kenapa tetap dibagi dua? Karena, oh ini pertanyaan lanjutannya. Oke. Nah, kenapa tetap dibagi dua? Karena jumlah total alalnya kan tetap 2 kali populasi. Misalnya ini populasinya berapa nih? 20, 30, 20, 70 ya. 100 ditambah 40, 140 nih total populasinya semua. Nah, alalnya kan tetap 2 kali lipat. Ya.
Kalau satu satu orang punya dua alel, berarti kalau 140 orang ya tetap alelnya akan dikalikan dua lagi gitu. Jadi selalu dibagi dengan dua kali total populasi. Gitu ya. Oke, tapi ingat ini adalah cara basic ya. Maksudnya cara basic itu cara dasar ya. Nyari frekuensi itu kayak gitu aja gitu. Nah, cuma nanti dalam genetika populasi ada suatu keadaan yang spesial. Keadaan yang eh, memiliki kondisinya itu tertentu gitu ya. Oke, itu yang nanti kita sebut sebagai kesetimbangan Hardy-Weinberg. Ya, setelah ini ya. Oke, tapi kalau untuk basicnya itu sebenarnya yang lebih penting sih ya. Basicnya itu lebih penting karena kalau Hardy-Weinberg itu gampang karena ada rumusnya. Oke, itu ya. Bentar, bentar. Oke. Nah, ini kemudian ada pertanyaan ya. Tapi ini kayaknya pertanyaan tidak bisa aku jawab sekarang karena penjelasannya lumayan eh lumayan lama ya. Kalau belajar gamet-gamet terpaut atau tidak bagaimana? Nah, terus ini ada pertanyaan lanjutannya. A, A, B, B, C, C, D, D resesif tidak terpaut maksudnya. Oh, ini aja dulu ya. Jadi eh kalau belajar gamet terpaut seperti apa? Kalau gamet terpaut itu ya harus belajar mengenai pautan dan pautan dulu ya. Dan pautan itu kita belajarnya dari dua gen dulu ya. Dua gen yang artinya terpaut itu dia berada dalam kromosom yang sama ya. Kalau berada di kromosom yang sama berarti dia tidak independen, tidak independen. Ya, mereka saling nempel satu sama lain. Tapi itu kayaknya mohon maaf aku belum bisa jawab sekarang ya karena penjelasannya cukup cukup kompleks gitu ya. Oke, nanti kalau penasaran bisa ngecek di channel itu. Tapi ya oke lah, gak apa-apa. Sambil promosi dikit. Oke ya, aku lanjutkan ya kalau nggak ada pertanyaan. Nah, oke. Nah, ini kalau misalnya kita coba hitung ya, hitung frekuensi alel dari dua populasi tadi, ya. Kalau misalnya di populasi satu, ya jadi tadi pakai rumus saja gampang ya. Sebenarnya nggak harus pakai rumus. Jadi selama kalian memahami bagaimana prinsip dari frekuensi alel, ya kalian bisa memikirkan itu dan eh, tanpa hafal rumus pun juga bisa mengerjakan, gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya itu kesulitan nggak masalah ya, karena rumusnya juga tidak terlalu susah, gitu ya. Oke, jadi dengan eh, pola pe- berpikir seperti tadi, kita dapat rumus demikian ya, dua kali A besar A besar ditambah heterozigot dibagi dua kali total populasi, ya, maka tinggal dimasukkan angkanya dan mendapatkan frekuensi alel ternyata 0,66. Nah, untuk mendapatkan frekuensi A kecil, itu satu dikurangi 0,66. Kenapa? Karena tadi kita tahu kalau A besar plus A kecil sama dengan satu ya. Oke, berarti kalau A besar ketemu 0,66, ya maka A kecilnya tinggal satu dikurangi 0,66 tersebut. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk populasi 2 caranya sama ya, tapi di sini populasi 2 aku nyoba untuk ngitung dari A kecil dulu. Ya, ternyata hasilnya 0,6, berarti A besarnya tinggal 0,4. Gitu ya. Nanti kalian bisa coba juga ya. Oke, karena kalau tidak salah, oh nanti kan ini ya, slide-nya akan aku eh, upload di Google Drive ya. Jadi eh, pantengin aja Google Drive-nya. Oke, nanti kalian bisa nyoba-nyoba ya. Misal pengen nyoba beneran gitu ya, itu boleh, silakan. Nah, kemudian ini tadi yang disebutkan sebelumnya yaitu ada kesetimbangan Hardy-Weinberg. Ya, dia adalah suatu keadaan yang spesial ya, keadaan eh, apa namanya, eh apa namanya, kesetimbangan Hardy-Weinberg itu ada keadaan spesial, yaitu ketika eh, frekuensi alel dalam populasi dan frekuensi genotipnya itu memenuhi persamaan demikian. P plus Q itu kan frekuensi alel ya. Oke, P tadi kan mewakili yang dominan, Q yang resesif.
Nah, ternyata kalau persamaan itu memenuhi P plus Q kuadrat sama dengan satu, atau kalau kita jabarkan P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan satu, yang mana P kuadrat itu A besar A besar, 2PQ itu heterozigot, Q kuadrat itu A kecil, ya, dan jumlahnya ternyata sama dengan satu, maka ini adalah keadaan yang disebut sebagai kesetimbangan Hardy-Weinberg. Ya, kalau populasi biasa, apapun populasinya, pasti P plus Q sama dengan satu yang atas, ini pasti tercapai. Pasti. Ya, mau populasinya itu semuanya A besar, mau populasinya semua A kecil, ya tetap dia akan tercapai P plus Q sama dengan satu. Tapi yang P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat itu dia hanya terjadi eh, dalam kondisi-kondisi yang spesifik. Ya. Jadi malah sebenarnya itu jarang banget terjadi. Cuma kalau nggak salah di soal-soal itu, soal-soal sekolah terutama ya, itu malah yang sering ditanyakan gitu ya. Seperti itu. Oke. Tapi yang penting kalian tahu ya bahwa sebenarnya kondisi kesetimbangan Hardy-Weinberg itu justru malah lebih jarang. Ya, jauh lebih jarang terjadi karena syarat-syaratnya berat. Oke. Nanti syarat-syaratnya nanti ya. Oke. Nah, tapi yang penting kita tahu dulu, oh, kesetimbangan Hardy-Weinberg itu kalau memenuhi persamaan tersebut. Gitu. Oke. Nah, nanti kita bisa mengecek apakah suatu eh, populasi itu berada dalam kesetimbangan atau tidak dengan cara masukin ke rumus. Bener nggak sih populasi itu memenuhi P plus Q sama dengan satu, P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan satu juga. Yaudah kita tinggal masukin rumus. Misal contohnya di sini tadi yang populasi satu. Ya, oke, kita masukin rumus lah. Anggaplah yang A besar itu P kuadrat. Oke, ternyata ketika kita masukin rumus, oh P kuadrat sama dengan 360 per 1000. Kenapa kok harus per 1000? Karena ini semua kita ngomongin frekuensi. Kita ngomongin frekuensi. Frekuensi itu selalu dibagi dengan total. Ya, kalau frekuensi genotip berarti A besar per total semua genotip. Oh, A besar 360, total semua genotip 1000. Berarti sama dengan 360 per 1000. Ya. Sedangkan berarti frekuensi alel A atau P berarti kan akar dari 36 per 100 atau akar dari 360 per 1000 ya. Ini aku sederhanain. Ini. Oke, kalau P kuadrat sekian berarti P sama dengan akar dari sekian. Jawabannya adalah 0,6. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan, wah, ini kok nggak sama kayak tadi yang hasil sebelumnya. Hasil sebelumnya kan populasi satu, A besarnya 0,66 kan. Nih, ya. Hasilnya 0,66 sebelumnya tadi. Tapi kok jadi 0,6? Berarti sebenarnya dari sini pun kita sudah bisa menyimpulkan kalau eh, kesetimbangan Hardy-Weinberg itu tidak berlaku pada populasi satu atau populasi satu sedang tidak sedang berada dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg. Nah, untuk membuktikan lebih lanjut, kita coba yang Q ya atau yang A kecil ya. A kecilnya itu 40 ya. Berarti frekuensi A kecil adalah 40 per 1000, maka Q kuadrat ini mestinya. Jadi dia mestinya Q kuadrat sama dengan 40 per 1000, maka Q sama dengan akar dari 40 per 1000, jawabannya 0,2. Pas kita jumlahin apakah sama dengan satu? Jawabannya tidak. Ya, berarti kalau kita menggunakan rumus Hardy-Weinberg ternyata dia tidak memenuhi P plus Q sama dengan satu, maka kita simpulkan dia tidak sedang dalam kesetimbangan. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita masukin ke rumus, loh kok ternyata rumusnya nggak memenuhi yang mestinya. Berarti oh eh, dia tidak dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg. Gitu. Maka dari itu, kalau misalnya kalian dapat suatu data dan ternyata datanya itu tidak diketahui apakah populasinya sedang berada dalam kesetimbangan atau tidak, maka kalian harus asumsikan dia sedang tidak dalam kesetimbangan. Gitu. Cuma kelemahannya bukan kelemahan ya. Jadi syarat yang yang harus terpenuhi supaya kita bisa menghitung frekuensi alel dengan akurat tanpa rumus Hardy-Weinberg itu semua genotip harus diketahui. Jadi A kecil, A kecil harus diketahui. Gitu ya. Kecuali nanti kalau ada kondisi-kondisi tertentu lah. Jadi ada beberapa kasus di mana walaupun genotip-genotip belum diketahui, tapi bisa jadi masih bisa dikerjakan. Oke, itu ya. Bentar.
Lanjut ya. Nah, kemudian kalau untuk populasi 2, nah ini ya. Nah, kalau di populasi 2 kita bisa nyoba juga ya, memasukkan rumus Hardy-Weinberg di sana. Sini ya. Oke, tadi untuk populasi 1 tidak berada dalam kesetimbangan. Gimana dengan populasi 2? Nah, populasi 2 kita coba ya. Jadi kita masukin rumusnya. Oke, A, A besar A besar atau P kuadrat. P kuadrat sama dengan 160/1000. Ya, ini berarti P sama dengan akar dari itu ya. Oke, maka jawabannya adalah ternyata 0,4. Sedangkan dan kalau ketika kita masukkan yang A kecil juga, karena hasilnya 0,6. Ketika kita jumlahkan P plus Q atau A besar plus A kecil, frekuensinya sama dengan 1. Maka kita bisa simpulkan bahwa eh, apa namanya ini berada dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg. Gitu ya, populasi 2 berada dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg. Udah, gitu aja. Sebenarnya basicnya itu hanya itu. Ya, jadi apakah kita bisa menghitung, menentukan apakah suatu populasi Hardy-Weinberg atau tidak, eh, kemudian menghitung frekuensi alal berapa atau frekuensi genetik berapa, gitu. Oke, nanti contoh soalnya bisa dicoba ya. Oke, nah mungkin kita akan coba eh, melihat dulu faktor-faktor yang eh, membuat suatu populasi itu tidak berada dalam kesetimbangan. Jadi kan dikatakan kesetimbangan dari bentuk kan sangat sulit terjadi kan, ya nggak? Oke, nah itu karena faktor-faktor yang berpengaruh itu banyak banget. Oke, nah faktor-faktor tersebut itu kalau misalnya terjadi, jika populasi itu tidak dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg, artinya populasi tersebut kemungkinan besar dalam keadaan yang disebut sebagai mikroevolusi. Ya, mikroevolusi itu artinya perubahan frekuensi alel. Ya, jadi mikroevolusi dan kesetimbangan dari bahan itu dua hal yang berlawanan. Ya, kalau dalam kesetimbangan kemungkinan besar sedang tidak terjadi mikroevolusi. Kalau sedang tidak dalam kesetimbangan, maka kemungkinan besar mikroevolusi sedang terjadi. Gitu ya. Oke. Nah, salah satu faktor yang fundamental, faktor dasar yang meningkatkan terjadinya mikroevolusi itu adalah ukuran populasi. Jadi kalau populasi kecil, misal cuma 50 individu, 30 individu, maka mikroevolusi itu akan sangat-sangat gampang terjadi. Ya, itu jadi makanya disebut sebagai faktor fundamental ya, yang mendasari oh seperti itu gitu ya. Jadi dia meningkatkan peluang terjadinya mikroevolusi. Gitu. Misal ibaratnya misal gini, ada suatu populasi ukurannya 100 individu. Nah, kemudian yang 1%-nya itu sakit misal. Kalau 1% dari 100 kan satu ya. Nah, bandingkan dengan populasi yang ukurannya 1 juta. 1%-nya itu adalah 10.000. Oke, jadi di sini eh, kalau misalnya kita eh, berikan suatu gangguan, misal nih, aku aku kasih gangguan misal bencana alam gitu. Nah, kalau dikasih bencana alam, maka orang sakit yang cuma satu ini dia lebih gampang tereliminasi, lebih gampang hilang dari populasi dibandingkan 1% yang jumlahnya 10.000. Pasti kan? Oke, jadi kalau bencana alam satu orang itu pasti lebih gampang hilang dibandingkan 10.000 orang, 10.000 orang. Itu contoh bagaimana ukuran populasi itu juga sangat mempengaruhi apakah populasi tersebut mengalami mikroevolusi atau tidak. Makin kecil, maka peluang terjadinya mikroevolusi itu akan semakin tinggi. Nah, kemudian untuk faktor-faktor aslinya yang mempengaruhi mikroevolusi atau perubahan frekuensi alel, itu ada 5 kalau nggak salah ya. Ada perkawinan tidak acak. Jadi kalau misalnya milih-milih, atau misal ada hewan yang dikawin-kawinkan, ya ada misal anjing, kucing itu kan banyak ras-ras yang dikawinkan secara selektif ya. Nah itu bisa menyebabkan perubahan frekuensi alel. Oke. Secara umum di kehidupan hewan, eh, justru sebagian besar memang perkawinan itu tidak acak. Karena biasanya banyak hewan itu milih dalam sebelum kawin ya. Milih. Kayak misal contoh,
eh, burung ya, burung itu sering ada ritual kawin gitu ya, ada yang nari-nari, ada yang berkicau gitu. Nah nanti burung betina akan menilai, oh ini jantannya bagus nggak gitu. Nah itu kan proses seleksi, dan proses seleksi itu bukan sesuatu yang acak. Nah contoh juga manusia juga sama. Manusia ketika memilih pasangan pasti kan juga milih-milih kan, nggak mungkin ngegaca. Mungkin kan ada yang suka ngegaca, ngegame gitu. Kalau ngegaca oke acak. Tapi kalau untuk pasangan itu biasanya memilih ya pasti, ya gitu ya. Jadi faktor yang mempengaruhi, yang menyebabkan mikroevolusi terjadi atau yang bisa mencegah Hardy Weinberg itu adalah perkawinan yang tidak acak. Jadi sebaliknya, kalau mau Hardy Weinberg berarti harus perkawinan acak, gitu. Oke. Dan yang kedua, mutasi. Kalau ini jelas ya, mutasi itu dia akan mengubah alel. Ya, kalau alelnya awalnya semuanya A besar, mutasi jadi ada yang A kecil. Nah itu kan pasti terjadi perubahan frekuensi alel, terjadi mikroevolusi, gitu ya. Nah kemudian yang kedua, yang ketiga, sorry, ada gene flow atau bahasa bahasa sehari-harinya adalah migrasi atau perpindahan. Ini kalau menurutku gambarnya cukup menjelaskan ya. Awalnya populasi yang kanan itu alalnya coklat semua, tapi gara-gara ada migrasi, pertukaran individu, maka kumbang yang warna merah jadi bisa ke kanan. Akibatnya populasi di kanan jadi ada frekuensi merahnya juga. Padahal awalnya semuanya coklat, gitu ya. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, eh, yang paling sering dibahas ya, ini faktor keempat dan kelima yaitu genetic drift, dan yang kelima ada seleksi alam. Nah, itu kan yang paling sering dibahas ya, yang biasanya itu evolusi, bahasan bahasan paling banyaknya itu kalau nggak genetic drift, natural selection. Ya. Nah, bedanya apa? Nah, secara umum, perbedaan genetic drift dan seleksi alam. Genetic drift, drift kan hanyutan genetik ya. Bayangkan kalian naruh daun di atas kolam, di tengah-tengahnya. Nah, terus kalian biarin itu daun terombang-ambing eh, dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalian bisa memprediksi secara akurat nanti daunnya itu bakal menepinya itu di tepi yang mana? Di pinggir kolam yang sebelah mana? Utara, selatan, barat, timur. Nah, itu adalah sesuatu hal yang sifatnya acak, sifatnya tidak bisa diprediksi. Itu adalah eh, ide dari genetic drift. Jadi hanyutan genetik. Jadi contohnya misal di sini ada eh, dua peristiwa ya, ada bottleneck effect dan founder effect. Ya. Nah, kalau bottleneck effect, eh, dia bedanya dengan founder effect adalah ada tidaknya atau iya, ada tidaknya populasi yang besar. Jadi bottleneck effect itu contohnya bencana alam ya. Kita langsung contohnya aja ya. Oke, misal di sini awalnya ada gene pool atau kolam gen yang variatif ya. Ada biru, kuning, putih ya. Nah, ketika ada bottlenecking event, misal ada hujan meteor misal, gitu. Nah, ternyata dari sekian ribu individu yang survive cuma 6. Dan 6 yang survive itu, 5 diantaranya biru, satu diantaranya putih. Ya, apakah frekuensi alel setelah bencana alam ini sama dengan frekuensi alel awal? Jawabannya tidak. Yang awal aja ada kuning, akhirnya nggak ada kuning. Ya, nah itu adalah bottleneck effect. Ya. Jadi ada bencana alam yang menyebabkan populasi sebagian besarnya hilang atau mati. Sedangkan populasi yang survive, populasi yang hidup, itu dia hidup ya gara-gara peluang aja, gara-gara beruntung aja. Terjadinya secara acak. Jadi kita nggak bisa memprediksi, nggak mungkin dong kalau misalnya ada populasi biru, putih, kuning, ada meteor, meteornya milih-milih, aku mau membunuh yang biru ah, gitu. Nggak mungkin kan? Meteor itu tidak pandang bulu, jadi yang hidup ya hidup, yang mati ya mati. Oke, seperti itu ya. Jadi sifatnya itu acak. Sama juga dengan founder effect yang kanan ya. Kalau founder effect itu dia bedanya populasi awal yang besar itu masih tetap ada. Karena founder effect itu biasanya terjadi migrasi sebagian kecil dari populasi pada tempat baru. Ya. Dan ternyata yang migrasi itu eh, genotip-genotipnya tidak mewakili genotip yang frekuensi awal di populasi awal. Sorry. Di populasi awalnya ada putih, ternyata yang mengkolonisasi tempat baru nggak ada putihnya. Berarti kan pasti frekuensi alelnya akan berubah.
Akan berbeda antara tempat baru dengan populasi originalnya. Gitu. Itu genetic drift. Jadi sifat itu beneran nggak bisa diprediksi ya. Kayak gitu. Nah, beda dengan seleksi alam itu masih bisa diprediksi minimal arahnya. Oke. Contoh gampang ya. Contoh gampang seleksi alam itu misal gini. Di suatu pulau ada orang yang mata warnanya hijau sama merah. Ternyata dari warna mata hijau sama merah itu warna mata hijau lebih disukai. Orang itu dianggap ganteng ya, dianggap rupawan kalau warna matanya hijau. Nah, berarti kesempatan untuk kawin warna mata hijau kan lebih tinggi. Ya nggak? Sehingga nanti ketika terjadi musim kawin kemudian dihasilkan keturunan generasi berikutnya itu akan lebih banyak yang warna hijau. Kayak gitu. Itu contoh seleksi alam ya. Jadi kita bisa memprediksi ya, walaupun tidak selalu memprediksi secara akurat jumlahnya berapa, tapi kita bisa minimal memprediksi arahnya. Oh, pasti ntar yang lebih bagus yang hijau nih. Oh, yang lebih bagus misal yang merah. Itu kita bisa prediksi. Gitu. Dan nanti proses seleksi atau fenotip mana yang nggak disukai, itu ada 3 pola di sini. Saja yang disukai itu salah satu fenotip. Misal tadi hijau disukai, merah nggak disukai. Maka nanti pergeseran populasinya akan ke arah hijau. Tapi bisa juga yang hijau sama merah itu sama-sama tidak disukai. Hijau nggak disukai, merah nggak disukai, ya. Maka nanti pergeseran fenotipnya akan berada di antara hijau dan merah, tengah-tengah. Itu disebut sebagai seleksi stabilisasi. Kalau yang disukai cuma satu doang, itu seleksi direksional. Kalau dua-duanya disukai, itu disebut sebagai seleksi disruptif. Ya, jadi fenotip-fenotip yang ada di antara, yang di tengah-tengah, itu justru malah tidak disukai. Oke, ada pertanyaan mungkin? Silakan. Nanti untuk eh, apa namanya? Hmm, apa? Apa sih aku tadi mau oh ya, kalau misalnya nanti lengkapnya nanti bisa cek di eh, rekaman ya. Barangkali masih ada yang baru join. Kemudian untuk materi-materinya aku ada eh, apa namanya? Materi-materinya itu ada linknya. Ada link di deskripsi grup ya. Bagi yang ketinggalan nanti juga bisa ngecek di deskripsi grup. Oke, di sana ada link Google Drive, isinya ada materi, kemudian ada soal-soal. Gitu. Oke, itu mungkin ya untuk hari ini. Ada pertanyaan terakhir mungkin? Silakan. Ya, nanti untuk lengkapnya, untuk misal contoh-contoh soalnya, itu nanti ada eh, channel YouTube juga ya. Oke, ada channel YouTube juga. Nanti kalian bisa cek beberapa eh, videonya apa namanya, membahas tentang latihan soal juga. Ya, ya, terutama yang genetika itu ada beberapa video yang membahas beberapa soal. Oke, itu mungkin ya untuk hari ini guys. Oke, sampai ketemu di minggu selanjutnya, minggu terakhir ya dari rangkaian ini. Jadi insya Allah minggu depan kita bahasnya tentang biosistematika ya. Oke, itu mungkin ya. Aku akhiri ya untuk hari ini. Terima kasih semua. Semangat belajarnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.